تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adalah produk dari sebuah kehidupan umat yang beragama Islam. Jika peradaban adalah sebuah nilai dari sebuah kehidupan sebuah umat, jika peradaban adalah sebuah nilai dari sebuah generasi, jika peradaban adalah sebuah sejarah dari sebuah generasi, karena itu setiap umat, setiap bangsa, setiap generasi punya peradaban masing-masing. Kristen punya peradaban, Hindu punya peradaban, Yunani punya peradaban, Islam pun punya peradaban. Islam peradaban sudah sejak awal, dari zaman risalah sampai nubuah, sahabat, tabi'in, hingga hari ini saat kita hidup dan selanjutnya akan melahirkan peradabannya masing-masing. Islam dulu punya peradaban yang paling monumental di Andalus, Cordova, Spanyol, tapi akhirnya hancur. Dulu Spanyol menjadi menjadi pusat dan kiblat peradaban Islam di dunia Islam, dengan masjidnya yang terbesar dan terkenal yang nama Mezquita, Moski, tapi sekarang telah berubah menjadi sebuah katedral, sebuah gereja terbesar di Spanyol dan terkenal, padahal itu tinggalan Islam. Kenapa masjid bisa berubah menjadi gereja? Ini catatan sejarah peradaban Islam yang terburuk. Utsmani, Turki Utsmani juga mengalami hal yang sama, nyaris punah, hilang. Itu adalah sebuah nilai-nilai peradaban Islam yang pernah ada. Gini Bapak Ibu sekalian, kita hidup pada generasi kita, pada era kita. Kita harus bisa membangun sebuah peradaban yang bernilai Islam. Lalu pertanyaannya, mampukah kita? Adalah sebuah fitrah dari Islam itu sendiri. Islam datang diturunkan oleh Allah. Tentu yang menciptakan kita pun Allah memberikan kita yang ada dalam Islam, selera hidup kita, fitrah kita sebagai manusia yang sesuai dengan tuntutan agama dan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika puasa, Al-Ghazali membaginya menjadi 3. Saumul umum, puasanya orang umum, yang berarti kaful batni wal farji an qada'i syahwati. Puasanya orang umum itu adalah mampu menahan perut dan mampu menawan farji dari syahwatnya yang liar. Karena itu selama kita puasa, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Ini 2 hal, ini yang menjadi sumber produk nilai perilaku akhlak manusia yang kemudian bisa melahirkan sebuah nilai perilaku dalam kehidupan generasinya. Baik buruknya manusia itu berawal daripada perut dan berawal daripada bagaimana kita mengumbar dan kita mengontrol syahwat farji kita. Manusia bisa jelek karena perut, manusia bisa jelek karena syahwat farji, manusia perut, manusia bisa baik karena farji. Dalam hal ini puasa itu adalah menahan keburukan syahwat perut yang menjadi nilai gaya hidup masa kini, yang menjadikan banyak orang tidak terkontrol iman dan Islam adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa yang kedua, saumul khusus, puasanya orang khusus,
bukan kelas kita. Apa puasanya mereka? Kafus sam'i, mencegah pendengaran, wal basori, mencegah mata, wal lisani, mencegah lisan, wal yadi dan tangan, wal rijli dan kaki, wasairil jawarih, seluruh anggota tubuh mereka jaga. Itulah puasanya orang khusus. Jika kita ini bisa melakukan ini, walaupun ini puasanya orang khusus. Karena itu orang puasa tidak boleh mencuri, orang puasa tidak boleh melihat yang diharamkan, tidak boleh mendengarkan yang dilarang, tidak boleh menggunjing, tidak boleh gibah, tidak boleh adu domba, tidak boleh menyebarkan fitnah dan hoax. Karena ini akan menjadi perilaku buruk yang kemudian akan menjadi sebuah nilai dari sebuah peradaban kita masa kini. Yang ketiga, saumul khususil khusus, orang kelas eksekutif. Eksekutif dalam hal amaliyah, ilmu, amal dan akhlak, bukan jabatannya yang eksekutif. Para aulia, para kekasih Allah. Apa itu? Saumul qalbi anil himam ad-daniyah, menjaga hati dari syahwat-syahwat yang bersifat materi, yang bersifat selain Gusti Allah, sehingga yang ada di dalam hati mereka adalah Allah. Jika kehidupan manusia yang ada di dalam hatinya itu hanya Allah, maka yakin yang lahir dari gerakannya, ucapannya, sepak terjangnya, perilakunya, pasti semuanya akan menjelma menjadi baik dan berperi kemanusiaan, yang sehingga bisa mengangkat harkat derajat manusia, bisa memanusiakan manusia. Tapi hari ini apa yang terjadi? Manusia lebih kejam daripada manusia yang tidak berakhlak. Manusia lebih kejam daripada hewan yang tidak punya akal. Manusia bisa menjadi lebih kejam daripada binatang buas sekalipun. Jika macan, beruang bisa melindungi, tapi hari kini manusia banyak yang rela membuang anaknya sendiri, membunuh anaknya sendiri, orang tuanya sendiri dibunuh. Ini semua karena akibat nilai-nilai ketuhanan itu sudah tidak ada lagi. Nilai-nilai imanan tidak ada lagi. Nilai-nilai tidak lagi tertanam pada diri manusia yang seperti itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu sekali lagi kata Imam Al-Ghazali, orang berpuasa itu disunahkan untuk tidak memperbanyak makanan yang halal sekalipun, apalagi yang haram. Tapi sayang ini, hari ini peradaban kita, nilai kemanusiaan kita sudah sedikit bergoncang dan sedikit melenceng. Puasa yang mestinya mengurangi makan, puasa yang semestinya mewah mengurangi kemewahan, tapi kenapa setengah bulan terakhir masjid yang sepi, pasar yang ramai, mal yang ramai? Ini telah menggeser, menciptakan sebuah peradaban yang buruk untuk umat Islam. Kenapa? Yang seharusnya kita umat Islam bisa berpuasa, menahan diri, tapi malah jor-joran, poya-poya, mewah-mewahan. Padahal dengan Idul Fitri ini telah membuat iblis menangis. Iblis tak berkutik, iblis tak berdaya dengan kemenangan kita. Karena kita kembali menjadi orang yang bersih, orang yang terdidik, yang dididik langsung oleh Allah dengan melalui materi-materi puasa. Karena itu kata, ada sebuah makalah yang mengatakan, fama muli'a wi'aun abghadu ilallahi minal mi'dah. Tidak ada sesuatu wadah yang penuh isinya yang lebih membencikan kepada Allah daripada perut. Kalau kita sedekah satu ember penuh, bagus. Kalau kita ngasih ngirim tetangga rantang ember penuh makanan, bagus. Tapi perut yang penuh buruk, dan bukan saja buruk, tapi justru membencikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perut yang penuh, orang akan menjadi malas ibadah, berat untuk ibadah, dan menjadi pemarah dan buruk perilakunya karena akibat makanan yang halal, apalagi makanan yang haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La'allakum tattaqun, yang menjadi inti daripada puasa.
agar kita diciptakan menjadi orang yang bertakwa. Apa maknanya la'allakum tattaqun? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, tattaqun ay anil ma'asi fa inna sauma yuksiru syahwat allati hiya mabda'ul maksiat wa yurisut taqwa. Kenapa Allah menjadikan endingnya berpuasa itu adalah takwa? Karena dengan takwa ini orang bisa menghilangkan syahwatnya, yang dimana syahwat ini merupakan sumbernya maksiat. Wa yurisut taqwa, dan kemudian berpuasa bisa melahirkan sifat takwa. Yang sifat takwa ini bisa mencegah, melindungi, menjaga kita dari hal yang buruk, mata menjaga dari yang buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Jika inilah yang tercipta, terbangun di dalam diri kita, dan itu memang upayanya puasa adalah menciptakan kita menjadi manusia yang baik, maka yakin bumi ayu berbeselatan akan mewujudkan sebuah generasi yang hebat, yang takwa, sehingga akan melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa dan akan tercipta kembali nilai-nilai kemanusiaan. Tapi hari ini Islam dengan Islam saling sikut, Islam dengan Islam saling menyalahkan, Islam dengan Islam saling memfitnah, mengadu domba, padahal berpuasa dilarang ghibah, dilarang namimah. Di mana nilai-nilai itu? Karena itulah berpuasa kembali adalah sebagai upaya mengembalikan, merekonstruksi nilai-nilai kemanusiaan yang telah hilang. Saling mengadu domba, saling memfitnah, saling membunuh, saling menyakiti, saling dan saling, itu adalah bukan nilai-nilai Islam, dan itu bukan peradaban Islam. Maka dengan berpuasa ini mudah-mudahan kita semua kembali bisa membangun nilai-nilai kemanusiaan, lalu kita bisa membangun peradaban kita pada era kita ini yang akan dikenang oleh anak cucu kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, kenapa Allah menjadikan takwa sebagai endingnya? Karena takwa rasul mal fi taksilil a'mal as-salihah. Karena takwa itu menjadi sumber, menjadi nilai, menjadi pilar amal-amal yang baik. Amal yang baik inilah peradaban. Karena Islam berfitrahkan kebaik. Islam itu baik, Islam itu luhur, maka orang Islam pun harus luhur, harus baik, dan menghasilkan peradaban yang baik. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu termasuk daripada a'mal as-salihah. Kita menyantuni yang tidak mampu, kita membantu yang susah, kita membantu yang lagi sakit. Karena itu ibadah bisa tertahan, diterimanya ibadah jika kita tidak memulai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau kesalehan sosial. Dan itu tidak mungkin kesalehan sosial dibangun tanpa sifat takwa. La'allakum tattaqun, sebuah kata yang tepat sekali dari ending berpuasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat kepada yang berpuasa hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang berpuasa 1 bulan penuh, tadi saya katakan telah mampu membuat iblis hari ini bertekuk lutut, menangis. Jangan kita buang-buang ibadah kita 1 bulan. Apa qala Wahab bin Munabbih berkata, inna iblisa yarinu fi kulli idin istami'u alaihi al-atalisah. Di setiap hari Idul Fitri, iblis termenung, menundukkan kepalanya sambil menangis. Lalu iblis-iblis yang lain, anak buahnya itu kumpul mengerubunginya. Nah, juraganya sedang menangis. Fayaquluna, lalu mereka para anak buah iblis berkata, ya sayyidana mimma ghadabaka. Wahai tuanku, kenapa engkau marah-marah hari ini? Idul Fitri. Kenapa engkau marah-marah wahai iblis? Ada yang bisa saya bantu? Apa jawab iblis? Fayaqul, innallaha ghafara li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum fa alaikum an syaghiluhum bil ladzati wasyahawat. Bagaimana aku tidak marah
yang sudah 60 tahun usia hidup, saya goda 60 tahun, lalu dia maksiat. Yang 70 tahun, sudah 70 tahun aku goda, lalu dia bermaksiat, nurut sama aku. Tapi hari ini dosa mereka diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni. Itu yang membuat aku marah. Kata siapa? Kata iblis. Itu yang membuat aku marah. Kata itu, kalian semua, kata iblis, ansagilohom, goda sekarang. Dengan apa? Billadzat, kenikmatan, wasyahwat, dan syahwat. Karena itu saya berpesan hari ini sudah menjadi budaya yang melunturkan nilai-nilai puasa Ramadan selama 1 bulan. Apa? Setelah Idul Fitri, habis duhur nanti besok pergi kepada tempat-tempat hiburan untuk bergoyang joget ria. Berhasil kembali iblis. Ini sebuah peradaban. Ini sebuah nilai kemanusiaan yang telah hancur kita bangun selama 1 bulan. Tempat-tempat wisata bukan menyajikan ketakwaan yang selanjutnya, malah menghancurkan ketakwaan kita. Dangdut, goyang koplo, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Waspadalah itu sudah diingatkan oleh Wahab bin Munabbi, salatus sahabat, billadzati wasyahawat. Silakan mau ke tempat rekreasi, silakan, tapi hindari kemaksiatan. Karena itu ranjaunya setan yang sedang marah kepada kita. Para hadirin sidang salat Id yang berbahagia. Kenapa ada lafaz takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sejak kapan ada lafaz takbir? Siapa yang memulai? Ini ternyata lafaz takbir yang kita baca terus di dalam setiap Id, itu ternyata bermula dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan pesonya di leher Ismail, malaikat di langit semuanya menangis. Dengan kerelaan dan keikhlasan kesabarannya Nabi Ibrahim, nangis seluruh langit, geger, takjub dengan kesabarannya Ibrahim dan Ismail. Lalu malaikat itu turun, dan malaikat itu mengatakan, saking takjubnya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bapak dan anak yang sabarnya luar biasa, dia turun lalu mengatakan di depan Nabi Ibrahim karena kagumnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu takbir itu dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim yang terakhir, walillahil hamd. Jadi takbir yang kita baca itu adalah bacaan tidak orang, 3 kelompok manusia yang sama-sama luar biasa. Satu malaikat yang kagum dengan manusia yang bernama Ibrahim dan Ismail karena sabarnya melakukan perintah Allah sampai mengucapkan takbir. Beda dengan takbir sekarang di jalanan, itu bukan karena keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh dengan Ismail, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dijawab lagi oleh Ibrahim, walillahil hamd. Sejak itulah kemudian kita diberlakukan membaca takbir, mensunnahkan, dan itu bagian daripada syariat Islam.